warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Khairunisa, NPM 10222-083. Saya dari kelas B22, program studi akuntansi, mahasiswi Universitas Teknologi Digital. Nah, di sini saya akan mereview atau mempresentasikan kembali materi ke-6 dari mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul XBRL atau Extendable Business Reporting Language. Adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan pertukaran informasi bisnis sehingga akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis tersebut. Jadi ini tuh merupakan sebuah bahasa komunikasi bisnis untuk mempermudah dalam menyediakan informasi bisnis tersebut agar dapat diakses oleh para pihak yang membutuhkan. Nah, XBRL ini saat ini telah digunakan dalam proses laporan di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan, asuransi, dan lainnya gitu. XBRL ini membuat suatu tanda atau tag yang dapat diidentifikasi atau dikenal untuk setiap data dan data tertentu yang spesifik. Tag ini dengan mudah dapat dibaca oleh komputer sehingga dapat diidentifikasi dalam bahasa apapun. Jadi kita itu hanya perlu memasukkan tag tersebut, nanti akan langsung muncul data otomatis. Itu yang kita perlukan. Nah, metode ini akan memudahkan pihak lain dalam memperoleh dan memproses data secara elektronik tanpa adanya kebutuhan menerjemahkan atau menginput ulang data. Nah, ada keuntungan dari penggunaan XBRL ini apa aja sih? Yang pertama, untuk melakukan analisa laporan keuangan yang lebih baik, yaitu karena adanya validasi kita dapat melakukan analisa laporan yang lebih baik, gitu, lebih akurat. Selanjutnya, penghematan biaya karena menggunakan komputer. Yang ketiga, lebih cepat, akurat, dan dapat diandalkan. Yang keempat, mengurangi perbandingan yang dilakukan secara manual karena ini itu sudah berbasis komputer gitu perbandingannya. Yang kelima, mengurangi input ulang data karena kita hanya perlu memasukkan tag, nanti muncul informasi yang kita perlukan. Nah, selanjutnya berguna untuk penyebaran informasi menggunakan internet. Nah, pihak-pihak yang akan diuntungkan dalam penggunaan XBRL ini siapa saja sih? Yang pertama, perusahaan yang menyiapkan laporan keuangan karena lebih efisien dalam menyiapkan laporan keuangan, hanya dibuat satu kali saja gitu. Yang kedua, analis investor dan regulator, mengurangi input data ulang gitu dari form satu ke form yang lain. Selanjutnya ada penerbit keuangan dan data agregator, lebih efisien dalam pengumpulan data, mengurangi biaya yang berhubungan dengan penyesuaian dan lainnya gitu. Selanjutnya independent software vendors, itu hampir semua produk perangkat lunak yang mengelola informasi keuangan bisa menggunakan XBRL untuk melakukan ekspor dan impor format data gitu. Nah, penggunaan XBRL saat ini telah diadopsi sebagai standar pelaporan di mancanegara. Dalam pengembangan pelaporan berbasis XBRL ini, sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format laporan berbasis XBRL dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBRL ini perlu adanya taksonomi. Taksonomi ini adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBRL ini. Contohnya tag khusus untuk setiap elemen dalam laporan keuangan itu ada dalam taksonomi tersebut. Itu contohnya tag laba bersih apa gitu. Nah, laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL ini dinamakan sebagai instance dokumen. Informasi yang terdapat dalam instance dokumen dapat digunakan secara interaktif, sebab data dalam instance dokumen tersebut dapat diakses, diekstrak, dan diproses secara elektronik. Tag identifikasi yang diterapkan pada elemen-elemen tersebut memungkinkan data yang terkait dapat diproses secara lebih efisien oleh sebuah perangkat lunak komputer. Jadi laporan bisnis yang dihasilkan oleh format XBRL ini dapat diekstrak atau diakses dan diproses secara mudah menggunakan perangkat elektronik atau komputer gitu.
ada beberapa manfaat dari XBRL ini. Yang pertama, meningkatkan penggunaan sistem pelaporan secara elektronik karena mengimplementasikan format yang sudah distandarisasi, jadi sudah menggunakan format yang sudah standar gitu. Yang kedua, validasi secara otomatis sehingga dapat meminimalisasi kesalahan input karena adanya validasi otomatis gitu. Yang kedua, memudahkan dilakukannya publikasi laporan karena XBRL ini dapat diolah kembali menjadi PDF, Excel, dan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan kemudahan akses informasi finansial karena XBRL ini menerapkan suatu standar identifikasi informasi. Kita hanya perlu memasukkan tag dari informasi yang kita butuhkan, lalu akan muncul informasi tersebut. Selanjutnya, otomatisasi, penghematan biaya, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan penanganan yang lebih akurat dari data tersebut ini ada dalam manfaat XBRL. Nah, dengan adanya XBRL, kita dapat dengan mudah mendapatkan informasi atau menyebarkan informasi dari satu ke yang lainnya, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut tidak perlu menginput ulang informasi tersebut apabila dia ingin melakukan sebuah analisa ataupun yang lainnya gitu. XBRL ini kita hanya cukup memasukkan tag, lalu nanti akan muncul informasi yang kita butuhkan, sehingga dapat mempermudah dalam proses laporan keuangan, di mana kita hanya perlu menyusun satu kali laporan keuangan, tidak perlu memindahkan dari satu form ke form yang lain gitu. Sekian presentasi dan review materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.